Untuk kali ini kami akan membahas tentang tips cara mengelola toko atau cara berdagang, yaitu tips yang pertama, yaitu kita mencari grosir yang dianggap paling murah. Bagaimana caranya dan kenapa kita harus mencari grosir yang paling murah? Begini teman-teman, kita harus mencari tempat perpulaan yang dianggap paling murah. Kenapa begitu? Karena itu akan berpengaruh pada penjualan barang-barang yang ada di toko kita. Caranya kita mengetahui grosir itu murah atau tidak bagaimana? Nah, dengan cara kita bertanya langsung kepada teman atau kepada saudara yang telah mempunyai toko, sehingga dengan begitu kita tahu toko mana atau grosir mana yang dianggap paling murah. Dengan begitu teman-teman bisa mencoba berbelanja atau pulaan di toko yang dianggap paling murah tadi. Nah, di saat teman-teman belanja atau pulaan, sebaiknya teman-teman belanja beberapa item dulu. Karena teman-teman kita belum mengetahui apakah grosir tersebut benar-benar harganya murah atau sebenarnya tidak murah. Untuk itu perlu teman-teman mencoba pulaan atau berbelanja di grosir yang katanya murah tadi. Nah, setelah itu teman-teman belanja beberapa item ke grosir yang katanya murah tadi. Nah, di samping belanja, teman-teman harus memanfaatkan waktu. Harus pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada pemilik toko atau kepada penjaga toko tentang harga-harga barang yang ada di toko itu. Walaupun kita tidak membelinya, tapi perlu tahu kita. Itu tujuannya untuk kita bandingkan dengan harga-harga di grosir yang lain. Kalau perlu teman-teman harus mencatatnya. Dengan kita mencatatnya, kita bisa mempelajarinya nanti di rumah. Nah, setelah kita pelajari di rumah, kita bisa membandingkan dengan grosir yang lain. Dengan begitu, kita bisa maksimal untuk berbelanja barang-barang ke grosir yang termurah. Itu berdampak positif kepada toko kita, karena dengan kita berbelanja ke grosir yang paling murah, otomatis kita bisa menjual kepada pembeli atau pelanggan kita dengan harga yang murah juga. Dengan begitu pelanggan yang membeli barang-barang kita merasa puas karena harganya terjangkau atau harganya lebih murah dari toko lain, dan tidak menutup kemungkinan para pelanggan atau pembeli akan balik ke toko kita. Dengan begitu omset penjualan kita bisa lebih banyak, sekaligus pendapatan kita juga lebih banyak. Satu lagi cara untuk mencari grosir yang paling murah yaitu melalui HP atau aplikasi. Jika melalui HP, kita telepon, bertanya harga-harga. Nah, setelah itu baru kita memilih barang-barang yang harganya kita anggap cocok atau yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan begitu kita bisa maksimal belanja barang-barang yang hanya di grosir yang harganya murah saja. Tapi belanja melalui HP terkadang ada kelemahannya teman-teman, yaitu kalau kita berbelanja
melalui HP. Terkadang ya, ini pengalaman yang kami alami. Pengalaman yang kami alami selama ini, kalau belanja melalui HP, terkadang barang yang kita pesan, padahal barang itu di toko kita stoknya tidak ada. Katanya ada, tapi setelah dagangan atau barangnya diantar, ternyata barang yang kita pesan kosong. Nah, itu membuat toko kita tidak mempunyai stok. Akhirnya kita mengembalikan pembeli. Itu satu kesalahan bagi kita, karena kita tidak bisa membuat pelanggan puas karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi di toko kita, sehingga mereka harus mencari ke toko lain. Untuk cara yang lain, yakni dengan cara kita bertanya ke sales. Teman-teman, kalau teman-teman sudah membuka toko atau baru membuka toko, kalau teman-teman sudah membuka toko, pasti akan ada sales yang datang ke toko kita. Dengan begitu, jangan lupa jika ada sales yang datang, tolong kita harus bertanya barang-barang yang mereka bawa apa saja dan harganya bagaimana. Itu juga perlu kita catat, karena untuk menghindari kita lupa. Dan tujuannya kita mencatat yaitu untuk kita membandingkan dengan grosir yang lain. Dengan begitu kita bisa mengambil barang-barang yang harganya murah saja. Di samping itu, kita tidak hanya bertanya tentang harga saja. Jika ada sales yang datang, menurut pengalaman kami, yaitu kami selalu bertanya berapa harganya, barangnya apa saja, terus kapan dikirim. Nah, dengan begitu kami tahu nanti barangnya itu apa saja, harganya berapa, dikirim kapan, kita tahu. Setelah barang dikirim, kita harus teliti mengecek barang-barang yang mereka kirim, sesuaikah harga yang mereka cantumkan dengan harga yang mereka katakan waktu menawarkan barang kepada kita, dan sesuaikah barang-barang yang mereka antar ke toko kita dengan pesanan yang kita pesan. Karena menurut pengalaman kami, terkadang harga yang mereka tawarkan tidak sama dengan harga waktu barang datang, atau kadang barang yang kita pesan tidak sesuai dengan barang yang diantarkan. Untuk itu, teman-teman harus hati-hati dalam mengecek barang-barang yang baru datang. Itu akan mempengaruhi toko kita, supaya kita meminimalisir atau memperkecil barang-barang yang kurang laku di toko kita. Demikian pengalaman yang bisa kami bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di toko kalian masing-masing. Kita akan berjumpa lagi nanti pada sesi berikutnya, yaitu kita akan membahas bagaimana cara memasarkan barang agar toko kita menjadi semakin ramai dan semakin banyak pengunjung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.